Halo sobat sedulur semuanya, selamat datang di channel favorit Anda, Berita NKRI News. Kali ini kami akan menyampaikan berita politik maupun berita selebritis. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Viral bukti dugaan korupsi beras Bansos DKI di era Anies Baswedan. John Sitorus. Buzzer Yohanes sedang dikdukser pegiat media sosial. John Sitorus menanggapi viralnya penemuan bukti dugaan korupsi bantuan sosial Bansos COVID-19 berupa ribuan ton beras rusak ditimbun dalam sebuah gudang. Sebelumnya, bukti-bukti ini diungkap Rudy Valinka yang menuding adanya korupsi di era Gubernur Anies Baswedan. Buzzer Yohanes sedang dikdukser, bingung mau menangkal pakai bahasa apa, tandasnya. Sebelumnya, pegiat media sosial Rudy Valinka membongkar bukti-bukti penimbunan beras diduga milik Pemprov DKI Jakarta ini di Twitter yang kemudian viral. Dia menduga penganggaran bansos itu pada tahun 2020 silam. Selamat pagi. Dugaan korupsi beras Bansos DKI 2020. Hampir 2 hari ini sudah 4 juta akun yang membaca kasus ini, ucapnya dalam unggahannya di Twitter, Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023. Dia juga menyindir para buzzer yang hanya diam, media besar yang biasanya asal kopas tweet viral menjadi diam. Buzzer Yohanes yang selama ini kamikaze bela junjungannya menjadi bisu. Ada apa ya? Tandasnya. Diketahui sebelumnya, Rudy Valinka membeberkan temuan dugaan korupsi program Bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp2,85 triliun. Dia mengatakan, semua berawal dari informasi whistleblower yang mengabarkan adanya penimbunan beras Bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di gudang sewaan di Pulau Gadung. Latar belakang Bansos DKI tahun 2020 itu, kata dia, untuk penanggulangan dampak COVID-19 yang terjadi di Jakarta yang diambil dari APBD DKI senilai Rp3,65 triliun dalam bentuk paket sembako. Dia menyebut, Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp2,85 triliun. Mengapa? Ujarnya. Lebih jauh, kata dia, tidak ada alasan spesifik mengapa Dinsos DKI memberikan porsi yang sangat besar kepada Pasar Jaya. Apakah karena status perusahaan yang masih perusahaan umum, sehingga lebih mudah untuk administrasi cawe-cawenya? Nanti akan kita lihat di penjelasan selanjutnya, ungkapnya. Rudy juga mengungkit soal pernyataan Gubernur DKI saat itu soal Bansos 2020 yang katanya ada daging sapi yang menurut Rudy bohong. Dia mengaku telah mendapatkan informasi lokasi gudang penyimpanan beras Bansos milik Perumda Pasar Jaya. Ketika meluncur ke TKP lokasinya di kawasan industri Pulau Gadung, Jaktim. Gudang ini konon disewa oleh Pasar Jaya yang sangat sunyi dan dijaga oleh security. Gue berhasil masuk ke dalam gudang penyimpanan beras Bansos untuk melihat kondisi beras milik warga DKI yang menurut info hanya di gudang ini aja sebanyak 1.000 ton beras dalam bentuk paketan 5 kg. Ada tukang yang bekerja ditugasi melakukan mission impossible menyortir beras-beras busuk, ungkapnya. Dipastikan, kata dia, 100% kondisi beras Bansos milik DKI ini rusak atau membusuk, bahkan untuk hewan sekalipun sudah tidak layak. Jamur kuning hingga menghitam jika kita buka karung-karung yang ditumpuk ini. Untuk memastikan lagi bentuk beras ini, maka gue foto di telapak tangan langsung supaya gak ngeles aja dan bisa menyentuh langsung bagaimana rusaknya beras-beras ini, serasa tepung hancur di tangan, ujarnya. Sesuai dengan mata anggaran Bansos COVID 2020, seharusnya beras-beras ini disalurkan sepenuhnya kepada warga DKI di tahun-tahun 2020 sampai tahun 2021 yang lalu. Sampai sekarang kita masih heran mengapa dibiarkan ditumpuk di gudang sewaan seperti ini. Selain itu, dia menemukan dokumen-dokumen berharga terkait pengadaan Bansos Perumda Pasar Jaya ini. Semua bersumber dari hasil forensik audit yang dilakukan oleh Ernst & Am.
yang terkait pelaksanaan bansos ini, karena forensik pasti datanya detail. Berawal dari risalah rapat Dewan Pengawas, Direksi dan KAP pada tanggal 12 Mei tahun 2022 terkait temuan-temuan forensik audit yang dilakukan terkait bansos ini, ungkapnya. Temuan dugaan adanya kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos dan di poin 11 kata dia menyatakan adanya istilah announcing KG, kehilangan yang tidak diketahui, senilai Rp150 miliar karena banyak modus seperti double surat jalan. Aparat penegak hukum sudah seharusnya bergerak dengan temuan ini. Hanya untuk kesalahan prosedural saja sudah katakan adanya kebocoran Rp150 miliar. Lebih jauh kata dia, uang bansos 2020 senilai Rp2,85 triliun ini direncanakan untuk dibagikan dalam bentuk 15 juta paket sembako dan diberikan dalam 11 tahap selama tahun 2020. Melakukan analisa vendor yang ditunjuk Perumda Pasar Jaya hasilnya mengejutkan. Vendor-vendor Bansos DKI 2020 ini berjenis usaha dari pengelola parkir, tukang AC, SPBU sampai kontraktor bangunan. Nama-nama supplier beras Bansos DKI hasil tracing KPE, lengkap mulai dari relawan Anies, anggota DPRD dari parpol pengusungnya hingga bohir swasta. Di sini bukti kehebatan partai @nama anggota mereka clean and clear. Ujarnya total pengadaan beras untuk Bansos DKI 2020 sebanyak 14.980.000 paket. Fokus di supplier pengadaan beras karena melihat sektor ini paling mudah dibagi-bagi ke orang-orang terpilih. Pada tanggal 18 sampai 19 Desember tahun 2020 silam kata dia, ada yang buat rilis media secara serentak terkait pelaksanaan Bansos DKI 2020 ini. Alih-alih memeriksa Bansos DKI 2020 malah yang ada KPK memberikan penghargaan kepada Dirut Pasar Jaya di tahun 2021. Bahkan ada rumor tahun 2021 saat Kepala BPK DKI dimutasi ke Aceh salah satunya tengah menyelidiki Bansos 2020 juga. Permintaan wajar tanpa syarat saat itu sangat berat, tuturnya. FYI aja Ketua Dewan Pengawas Pasar Jaya merangkap sebagai Ketua DPP relawan Anies, tambahnya.